mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jika sudah menemukannya, mari kita membacakannya secara responsorial. Saya memulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua sampai di ayat yang seterusnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hidup Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Atau siapakah akan turun tujuan laut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Gini, jangan dikulang. Gini, kulang. Klik cepat itu Ayat berapa sih? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jadi kamu tekan berkali-kali dia. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka dengar kelikan saya. diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Sekali lagi, kebenaran yang menyelamatkan. Nah, ada cerita tentang seorang bapak yang meninggal dunia. Kemudian ia disambut oleh malaikat. Nah, bapak ini berkata kepada malaikat itu, tolong buka pintu gerbang surganya. Saya mau masuk. Saya ini orang baik. Nah, ketika mendengar hal demikian, malaikat pun berkata kepadanya, tunggu dulu. Kalau Bapak ingin masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak harus mengumpulkan tiket sebanyak 1000 poin. Nah, coba Bapak sebutkan apa saja perbuatan baik yang sudah Bapak lakukan semasa Bapak masih hidup di dunia. Nah, Bapak ini berkata, baiklah, saya akan menyebutkan satu persatu perbuatan baik yang sudah saya lakukan semasa saya hidup di dunia. Ia berkata, saya adalah seorang ayah yang baik bagi anak saya, istri saya, dan juga semua keluarga saya sangat senang dengan saya. Malaikat berkata kepadanya, nilai Bapak 5 poin. Nah, Bapak ini kaget saudara. Dia mengatakan, kenapa kecil sekali nilai saya? Kenapa cuma 5 poin? Nah, malaikat ini kepadanya, ya memang sudah begitu peraturan, hanya 5 poin. Coba Bapak sebutkan lagi, apa saja perbuatan baik yang sudah Bapak lakukan. Bapak ini mengatakan lagi, selain dari
dia dapat 3 poin. Nah, saudara, setelah beberapa lama kemudian mereka negosiasi tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh bapak ini, ternyata nilai yang didapat oleh bapak ini hanya sebanyak 200 poin. Tidak memenuhi standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kata malaikat itu kepada bapak ini, maaf pak, bapak tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kemudian saudara, bapak ini sadar, oh ternyata tanpa anugerah dan kasih karunia Tuhan, saya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Malaikat itu berkata kepadanya, tepat sekali, anugerah dan kasih karunia Tuhan 1000 pun nilainya. Nah saudara, ketika kita melihat ilustrasi ini, mungkin ini hanya cerita, tetapi bayangkan bila memang Tuhan melakukan hal yang demikian kepada kita. Jika seadanya Tuhan memperlakukan perbuatan baik untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga, seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, belum lagi perbuatan buruk. Nah, jika kita melihat juga di dalam Roma pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15 ini, mirip sekali intinya seperti percakapan antara malaikat dan si bapak yang berpikir bahwa dengan perbuatannya itu dia bisa membeli surga. Dengan dia melakukan perbuatan baik, dia boleh di surga. Dia bisa diselamatkan. Nah, di dalam bagian ini Rasul Paulus ingin menunjukkan perbedaan besar antara iman dan juga kebenaran antara manusia. Tujuannya ialah untuk mempengaruhi dan meyakinkan bangsa yang supaya mempercayai Kristus untuk memikirkan kebenaran dosa orang yang menolak Tuhan, serta membenarkan bahwa dalam Yesus Kristus tidak ada perbedaan bangsa yang maupun bangsa non-Muslim. Sebab keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam hal penerimaan oleh Allah sendiri. Bagi saudara yang dikasihi dalam Kristus, Udah poin yang pertama. yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini yaitu, apa saja ciri dari kebenaran yang menyelamatkan? Kebenaran yang menyelamatkan. Maka poin yang pertama yang akan sama-sama kita lakukan pada saat ini, kebenaran yang terpancar dari Allah. Sekali lagi, kebenaran yang terpancar dari Allah kita bisa melihat di dalam pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat ke-3. Nah, di dalam pasal 10 ayat pertama, isi Paulus dalam suatu doa kepada Allah. Dia memohon supaya bangsanya mendapatkan keselamatan. Itulah suatu permohonan orang percaya bagi umat dan bangsanya. Di sini Paulus mengakui bahwa bangsanya memang sungguh-sungguh diam kepada Allah. Ini kita bisa melihat dalam ayat yang kedua. Namun semua usaha yang dilakukan kepada Allah itu tanpa pengertian yang benar. Ini di dalam ayat yang kedua. Dan dalam hal ini Paulus mengaku dengan terus terang bahwa usaha kepada Allah yang tidak disertai dalam pengertian yang benar akan Tuhan adalah suatu usaha yang bukan kulit. Karena kekukuhan dalam agama dan mengapa Paulus mengatakan. Nah, kesaksian itu dapat digunakan karena Rasul Paulus sendiri sudah pernah menjalaninya. Nah, jika kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 dikatakan di sini, aku yang tadinya penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang tidak Tuhan. Nah, ketika kita melihat saudara dalam hal itu, Paulus sendiri dengan hati yang giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian hukum. Sampai ia pun dia menganiaya jemaat Kristus karena menyangka bahwa hal itu dibenarkan oleh Tuhan. Ketika itu saudaranya mengatakan bahwa ketika ia melakukan hukum Taurat, ia sudah diselamatkan
Mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Ini kita bisa melihat dalam ayat ketiga. Mengapa demikian? Yang ingin ditonjolkan oleh mereka adalah kebenaran mereka sendiri. Nah, oleh karena itu mereka tidak mau takut kepada kebenaran Allah. Mereka merasa bahwa dengan mereka melakukan kebenaran yang ditetapkan oleh Allah, mereka menjadi penuh sehingga mereka dapat disebut benar. Nah, lama kelamaan tuntutan hukum Taurat itu seperti perbuatan baik dan melakukan aturan ibadah keagamaan menjadi suatu perbuatan hidup. Ketika mereka melakukan perbuatan baik, mereka sering melakukan ibadah atau upacara-upacara keagamaan. Mereka menganggap bahwa itu adalah salah satu tujuan keselamatan. Itu adalah salah satu syarat untuk kita diselamatkan. Nah, disitulah kemegahan dan kesombongan mulai menunjukkan wujudnya. Dan mereka memberikan Allah. Artinya bahwa mereka tidak mengerti dan tidak percaya dan tidak menyadari keadilan Allah yang teguh. Mereka membenci, menghukum dan membalas dosa. Mereka juga tidak menyadari betapa kita memerlukan kebenaran Allah supaya layak datang kepada Tuhan. Sebab jika mereka menyadari, pastilah tidak akan berani menentang apa yang ditawarkan Injil atau mengandalkan kebenaran melalui kasih perbuatan mereka sendiri. Seakan-akan mereka sanggup memasukkan kebenaran Allah. Mereka menyombongkan kebenaran mereka sendiri, kebenaran hasil rancangan dan usaha mereka sendiri melalui jasa perbuatan mereka dalam pelaksanaan hukum acara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana juga kita pada saat ini? Saudara, ada 3 pertanyaan. Apakah Yesus pernah berbuat dosa? Kedua, apakah Yesus benar-benar bangkit? Ada pertanyaan itu. Sini. Apakah semua agama mengajarkan pemahaman dasar-dasar? Menurut George Barna dan Mark Hens dalam buku yang mereka tulis bersama, yakni poin-poin, banyak orang yang mengaku bahwa mereka orang Kristiani, mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus. Akan tetapi, ketika Barna dan Hens menyurvei orang-orang Kristiani yang mengaku sebagai orang percaya itu, ternyata seperempat dari mereka mengatakan Yesus pernah berbuat dosa, dan sepertiga juga mengatakan bahwa dia tidak benar-benar bangkit, dan sepertiga mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya itu sama. Ini merupakan statistik yang mencemaskan, karena data itu menunjukkan kurangnya pemahaman Alkitab secara serius. Jawaban atas ketiga pertanyaan di atas merupakan konsep pemahaman Alkitab secara serius yang dengan jelas dipaparkan dalam kitab suci dan menjadi dasar bagi kebenaran Injil. Kalau kita melihat saudara, banyak orang-orang awal di luar sana beribadah kepada Tuhan. Mereka mengaku bahwa mereka memang benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi hal yang tidak mereka tahu adalah mereka tidak mengerti bagaimana kebenaran di dalam Kristus yang sebenarnya. Saya sendiri saudara, sebelum saya belajar di sekitar ini, saya juga dulunya berpikir bahwa keselamatan itu berasal daripada perbuatan baik. Akan tetapi setelah saya mengenal dan saya diajar tentang keselamatan sesungguhnya, ternyata keselamatan itu tidak daripada perbuatan baik. Keselamatan itu adalah oleh anugerah dan kasih yang Tuhan yang memberikan kepada kita. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya pada saat ini, terkadang kita juga lupa akan kebenaran Allah. Yang sesungguhnya bahkan kita seringkali membenarkan diri, walaupun sebenarnya itu salah dan tidak sesuai dengan
apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membawa kita kepada arah yang sama. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita tetap teguh dalam kebenaran Allah yang utuh? Kita harus senantiasa membaca dan belajar kita. Dan kita harus meminta kepada Allah untuk senantiasa memimpin kita kepada kebenaran dan menjauhkan kita dari kesalahan. Maka dari itu kita sebagai umat Allah, kita patut mencintai kebenaran, mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Allah. Maka dari itu saudara, poin yang kedua yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini itu bagaimana ciri kebenaran yang menyelamatkan itu, yaitu kebenaran yang terpusat kepada Kristus. Kita bisa melihat dalam pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Saudara, di dalam hal ini Paulus menunjukkan kekeliruan mereka yang bodoh itu, di mana betapa tidak masuk akalnya mereka mencari kebenaran melalui pelaksanaan hukum. Padahal Kristus telah datang dan membawa kebenaran yang abadi dengan mempertimbangkan kedudukan hukum Taurat yang lebih rendah. Nah, ini kita bisa melihat di dalam ayat yang kita tahu. Mereka tidak mengetahui bahwa Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Dalam artian bahwa hukum Taurat tidak menghancurkan, dan tujuan memberi hukum Taurat tidak digagalkan, akan tetapi kematian Yesus Kristus membayar lunas pelanggaran kita terhadap hukum Taurat. Tujuan itu pun tercapai oleh Kristus. Dengan demikian, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat itu. Kedatangan Kristus menggenapi hukum Taurat. Nah, dalam hal ini juga terkadang kita salah memahami bahwa sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya itu berpusat di dalam Kristus. Kita mengira dengan melakukan perbuatan baik kita sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi sesungguhnya itu salah. Kita bisa melihat di dalam kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada zaman Paulus bisa saja juga terjadi kepada kita pada saat ini. Sebagian orang Yahudi beribadah dan menganggap keyakinan itulah yang menjamin keselamatan mereka. Saudara, semua ibadah dan juga kebaikan dan kesalehan kita selama sekali tidak akan mempengaruhi kesempurnaan kebenaran di dalam Kristus dan kita. Semua itu hanyalah perwujudan, bukan persyaratan bagi kebenaran kita. Tetapi apa kebenaran yang sesungguhnya? Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang berpusat kepada Kristus. Maka dari itu kita sudah melihat di dalam dua poin bagaimana ciri kebenaran yang menyelamatkan. Pertama, kebenaran yang terpusat dari Allah. Yang kedua, kebenaran itu berpusat di dalam Kristus. Dan poin yang ketiga yang akan sama-sama kita renungkan yaitu kebenaran itu kita melalui Poin yang ketiga. Nah, hal ini kita bisa melihat di dalam pasal 10 ayatnya yang kelima, ayat yang 9 sampai dengan ayatnya Singkat aja dikasih. Jadi bagaimanakah manusia memperoleh kebenaran? Kebenaran yang hanya dapat diperoleh karena iman. Dalam hal ini, kebenaran karena iman itu dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 6 sampai di dalam ayat yang 10. Ayat itu merupakan kutipan dari kitab Ulangan di dalam pasal 30 ayat 2 sampai ayat 15 yang berangkat. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritahu. Nah, hal ini kita sebut oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dengan terus terang Paulus menulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah
hal ini dapat kita melihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10. Dalam hal itu Paulus menjelaskan bahwa mereka seharusnya mengakui Tuhan Yesus dengan hatinya dan dengan mulutnya. Jangan hanya dengan mulut saja, tetapi di dalam hati mereka tidak benar-benar mengakui Yesus, bahkan mereka tidak tahu bagaimana kebenaran itu. Tetapi saudara, kalau kita melihat dalam hal ini sangat bergantung kepada bangsa ini, di mana mereka sudah sangat terikat oleh tradisi, di mana mereka mengatakan keturunan Abraham atau bangsa yang adalah bangsa yang diselamatkan Tuhan. Di luar daripada bangsa itu tidak diselamatkan. Oleh karena itu, Paulus dengan jelas menguatkan kebenaran di dalam dua hal. Pertama, Tuhan adalah Tuhan atas semua orang. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Hal ini dapat kita melihat di dalam ayat 12. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan akan memasang telinganya kepada siapapun yang meminta pengampunan dan keselamatan kepadanya. Di sini di dalam ayat 12. Dengan demikian, hanya satu yang diperlukannya, itu mereka harus membawa kabar baik. Itulah yang dikemukakan Paulus di mana-mana, yaitu tentang hal mengabarkan Injil, supaya semua orang di seluruh muka dapat mendengarkan kabar baik. Nah, saudara, saya akan menceritakan singkat kisah bagaimana orang dia sendiri dapat mengenal Injil. Yaitu bermula dengan seorang misionaris yang bernama Denny, di mana ketika dia pelayanan di Padang, dia masih dari Jerman dan dia ditembak ke pelayanan di Padang. Dia melihat bagaimana kondisi orang Padang tersebut. Nah, di situ dia melihat sekumpulan kelompok kecil orang yang dia kira kenapa orang ini berbeda kan? Orang Padang. Nah, ketika dia berbincang-bincang dengan orang itu, ternyata orang itu adalah suku Nias. Di mana kenapa mereka bisa ada di Padang? Mereka dibawa oleh kaum bangsawan Nias dan orang-orang Belanda pada saat itu untuk dijadikan budak. Pada saat itu sekitar 3.000 jiwa orang Nias yang ada di Padang. Nah, ketika Benninger ini mendengar bahwa orang Nias ini masih belum mengenal Injil, hatinya tertarik untuk mengabarkan Injil di orang Nias. Maka dalam itu saudara, tidak lama kemudian Tuan Benninger ini mengenal Nias. Pertama sekali dia sampai di kota Bunsitoli. Dia melihat bagaimana keadaan penduduk Nias pada saat itu, yang dimana penduduk Nias masih sangat tertinggal. Mereka belum mengenal yang namanya. Mereka hanya memakai gaun-gaunan. Dan pertama sekali saudara, dia sudah sangat suka melayani di sana, karena pemahaman orang Nias tentang Allah tidak ada sama. Mereka belum mengenal Injil yang sesungguhnya. Maka tetapi dirinya sendiri tidak pernah bergerak. Dia terus berjuang untuk memberitakan Injil di Pulau Nias. Saudara, setelah beberapa tahun kemudian, sekitar 9 tahun, ternyata hal itu membuahkan hasil. Banyak orang di Pulau Nias menerima Injil dan mereka percaya kepada Yesus. Dan jika kita melihat sampai pada saat ini, Nias itu terkenal dengan agama mayoritas memeluk Kristen. Nah, saudara, dalam hal ini juga semua itu bergantung pada pekerjaan mengabarkan Injil. Yaitu bagaimana cara kita mengabarkan Injil. Kita diutus Tuhan untuk mengabarkan Injilnya supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang mengenal Kristus sebagai juru selamat, dan mereka tahu bahwa kebenaran yang menyelamatkan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, saya akan menyimpulkan sebuah bahasanya pada saat ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang membawa kita pada keselamatan,
di mana kebenaran yang menyelamatkan hanya berasal dari Allah yang terpusat di dalam Yesus Kristus. Dan kita boleh melalui iman. Amin. Dan kita berdoa. Bapak yang mulia di surga, terima kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar dan juga merenung firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekiranya firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini boleh senantiasa mengaplikasikan sendiri dalam kehidupan kami dan juga dalam tindakan kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa kami pada saat ini